Jemaat milik Tuhan, selamat pagi, Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebaktian saat ini kita laksanakan tetap bersama keluarga di rumah masing-masing, seperti himbauan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan. Dan kami berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bersama akan membangun kebaktian Minggu Paskah keempat, sekaligus kebaktian syukur YBBK GKJW. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan mendengar seruan dari Mazmur pasal 92 ayat yang pertama hingga kedua yang menyatakan demikian. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk nyanyian Mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 bait pertama dan kelima. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Padaku Roh-Mu mengajarkan berdoa yang sesuai maksud-Mu. Ya Bapa, pasti Kau dengarkan doaku dalam nama Putramu. Di dalam Dia ku terimalah karunia demi karunia. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saling mengasihi. Marilah pada saat ini kita bersama-sama memasuki kebaktian Minggu Paskah keempat, sekaligus merupakan kebaktian syukur YBPK. Saudaraku, dalam Amsal 1 ayatnya yang ke-7a dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saudaraku, pada hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kehidupan Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau YBPK yang dalam suka dukanya dipanggil oleh Tuhan Allah untuk menjadi sarana bersaksi. Mereka telah berbagi pengetahuan dengan tetap memiliki rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Mari kita menghayatinya dalam ibadah nuansa syukur YBPK dan di dalam hati kita masing-masing mengaku yang demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita bersama akan memasuki nada syukur. Saudaraku, kita bersama bersyukur bahwa GKJW melalui YPPK juga turut berjerih lelah agar menghasilkan buah pelayanan bidang pendidikan di bumi Jawa Timur. Ungkapan sukacita terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 yang demikian firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kami bersyukur bahwa YPBK adalah kawan sekerja Allah. Kami bersyukur diberi ladang Allah di bidang pendidikan. Kami bersyukur menjadi bangunan Allah yang membentuk masa depan. Marilah saat ini kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 240A. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah hingga balai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudaraku, kita menyadari bahwa YPPK merupakan lembaga pengajaran yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saat ini kami semua melihat sekolah kami di YPPK, melihat anak didik di YPPK, melihat pendidik di YPPK, melihat dukungan jemaat untuk YPPK. Masih ada proses pengajaran yang belum sempurna. Masih tumbuh godaan dalam diri sendiri. Masih ada ketidakwaspadaan atas ancaman yang seringkali tumbuh tanpa disadari. Kami mengakui bahwa panggilan menceritakan kabar sukacita juga belum tercapai dengan sungguh. Tuhan Yesus, Sang Rabi, ampunilah kami. Mari kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Kita akan memasuki doa secara pribadi yang kemudian akan kami lanjutkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami kembali datang di hadirat Tuhan. Kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu, di mana seringkali kami masih belum mampu untuk dapat peduli terhadap yang lain. Seringkali kami masih memperhatikan kepentingan diri kami, keinginan yang ada dalam diri kami untuk segera dipenuhi. Kami seringkali enggan untuk memiliki hati yang mau terbuka dan berbelas kasih kepada orang di sekitar kami. Tuhan, pada saat ini kami mohon ampun, kiranya Tuhan Yesus
senantiasa memberikan kelemah lembutan pada hati kami. Hati kami senantiasa diperbaharui oleh kuasa Tuhan, dan kami memiliki hati yang berbelas kasih, seperti halnya yang Engkau teladankan di dalam diri Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena kasih kebaikan-Mu tidak undur dari hidup kami, sekalipun banyak hal yang tidak berkenan dari hidup kami di hadapan-Mu. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, marilah kita memulai hidup yang benar di hadapan Tuhan dengan berpedoman kepada berita anugerah dari 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16, yang demikian firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Marilah kita mensyukuri karena kita senantiasa diingatkan oleh Tuhan, terlebih dalam firman-Nya, dan kuasa-Nya telah mengampuni kita dari dosa dan kesalahan, sehingga hidup kita diperbaharui kembali. Kita akan bersama merespon berita anugerah pada saat ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 247 bait pertama dan yang kedua, Sungguh Kerajaan Allah di bumi tak kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit di langit menjadi kepala. Dia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Marilah saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami hingga detik ini. Pada saat ini kami kembali membangun kebaktian bersama dengan keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Pada saat ini pula kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju pada kasih-Mu melalui firman-Mu, sehingga setiap kami dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kehidupan kami dan keluarga kami. Kami senantiasa dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Pada pagi hari ini bacaan Alkitab sebagai dasar renungan pada pagi hari ini kita akan membaca dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai yang ke-25. Demikian kesaksiannya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian kesaksian Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dan merenungkannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bersama kita akan kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait pertama dan yang kedua. Firman Allah, jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Khalik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Shalom. Saudara yang kasih Tuhan, pernahkah saudara membaca novel? Dan salah satu novel yang terkenal berjudul Bumi Manusia. Bumi Manusia ini adalah novel yang pertama dari tetralogi Pulau Buru karya Pramudia Anantatur. Saudara yang kasih Tuhan, novel Bumi Manusia ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1980. Karya yang luar biasa ini diambil settingnya pada masa kolonial di kota Surabaya. Tahun 2019, novel ini kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul yang sama, yakni Bumi Manusia. Saudara yang kasih Tuhan, secara garis besar, Bumi Manusia ini bercerita tentang cinta yang berbalut dengan derita antara Minke, seorang Jawa keturunan Ningrat, yang punya kepandaian di atas rata-rata orang pribumi pada saat itu, yang membangun kasih dengan seorang perempuan yang bernama Annelies Melema. Dia adalah gadis Indo yang cantik yang lahir dari seorang gundik Jawa. Saudara yang kasih Tuhan, cerita cinta mereka cukup unik, cukup penuh tantangan. Karena memang
dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok tadi. Namun saudara yang kasih Tuhan, bersama Nyai Ontosoro, Ibunda Anelis, mereka berjuang mempertahankan hak atas cinta mereka. Nah, masalahnya saudara yang kasih Tuhan, deritalah yang mereka alami. Derita tidak dapat ditolak, di mana oleh karena hukum yang tidak berpihak pada pribumi yang terjajah Eropa kala itu membuat cerita cinta Minke dan Anelis berakhir dengan derita, dengan kesedihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dapat membahani perenungan kita pada saat ini adalah betapa cinta dan derita seringkali berkelindan dalam sebuah cerita. Cinta dan derita tidak bisa dipisahkan dalam sebuah cerita. Demikian juga dengan cerita yang ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 25. Cinta kepada Yesus membuat banyak orang percaya mengalami penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat mula-mula kala itu bertumbuh dengan pesat. Mereka selalu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka selalu berada dalam persekutuan saudara seiman. Mereka belajar makan semeja sebagai lambang dalam persekutuan saudara seiman. Mereka belajar makan semeja sebagai lambang penerimaan satu dengan yang lainnya. Dan juga mereka senantiasa tekun dalam doa, dan mereka saling berbagi satu dengan yang lain. Dalam keadaan yang demikian, saudara yang kasih Tuhan, iman mereka terus bertumbuh. Iman mereka terus berkembang. Jumlah mereka pun hari demi hari juga semakin bertambah banyak. Karena semakin banyak orang yang tertarik melihat cara hidup mereka, melihat ketekunan iman mereka. Namun saudara yang kasih Tuhan, cerita iman ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Persekutuan yang dibangun tersebut pada akhirnya menimbulkan kecurigaan. Orang-orang yang ada di luar mereka. Desas-desus buruk. Demikian juga mereka menghadapi kecurigaan yang tidak berdasar dialami oleh orang Kristen pada waktu itu. Pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Kristen pada waktu itu menerima cemoohan. Mereka dianiaya hingga mereka pada waktu itu dibunuh dengan sangat kejam. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikut jalan cinta Kristus bagi orang Kristen saat itu berarti jalan sengsara dan derita. Mencintai Kristus memang tidak otomatis membuat seseorang pada akhirnya kebal pada yang namanya penderitaan. Karena cinta Tuhan Yesus pun dibuktikan dengan derita yang dialaminya terlebih dahulu, yakni melalui jalan salib. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, surat pertama Petrus ini ingin menguatkan semua orang percaya yang mengalami penderitaan pada waktu itu, dengan mengingatkan mereka
bahwa ketika mereka mengalami penderitaan, maka penderitaan itu adalah karunia. Tentu penderitaan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan perjuangan untuk hidup berbuat baik seperti Kristus. Jadi saudara yang kasih Tuhan, karunia bukan hanya persoalan kita menerima berkat, kesehatan, pekerjaan lancar, keluarga dalam keadaan baik-baik saja, semua serba baik. Karunia bukan hanya persoalan itu saja, tetapi penderitaan juga adalah karunia. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua hal yang menggambarkan penderitaan yang adalah karunia. Di ayat yang 11 ini menceritakan tentang berani atau rela menanggung penderitaan akibat dengan sadar mengikuti atau mentaati kehendak Allah. Misalnya saudara yang kasih Tuhan, tentu setiap kita ingin sukses di dalam pekerjaan kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, terkadang ada orang yang ingin sukses tetapi dengan cara yang tidak jujur. Menghalalkan berbagai macam cara supaya apa yang diinginkan, targetnya bisa terpenuhi. Meskipun dia harus menyakiti orang lain, bahkan kawannya sendiri. Tetapi melalui ayat 19 ini kita diingatkan bahwa ketika kita berani untuk hidup jujur, tentu kita mengalami yang namanya penderitaan karena kejujuran kita. Tetapi kita diajak firman Tuhan ini untuk dapat hidup sesuai kehendak Tuhan. Meskipun mungkin ketika kita hidup jujur, hidup kita pun tidak sesukses orang lain. Dan ayatnya yang ke-20, yang kedua, tentang berani menderita demi berbuat baik kepada sesama. Misalnya, seorang istri rela mengampuni suaminya walau dikecewakan berkali-kali. Tujuannya tidak lain demi keluarga ini bisa utuh, demi anak-anak tetap bisa merasakan kasih seorang bapak, kasih orang tua yang utuh. Mungkin kita mengalami penderitaan di sana, hati kita terluka, kita mengingat kesalahan yang dilakukannya di waktu yang lalu. Tapi ayatnya yang ke-20 mengajak kita bahwa apa yang kita alami, penderitaan yang kita alami oleh karena kebaikan kita kepada sesama, itu juga adalah karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam derita yang memang harus ditanggung itulah Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ia menyatakan dirinya sebagai pemelihara jiwa kita. Jiwa kita tidak dibiarkannya mengalami keputusasaan, tapi Dia memelihara supaya hati kita ini, jiwa kita ini dipulihkan, diperbarui oleh kasih-Nya. Dan pada akhirnya kita memperoleh damai sejahtera. Selain Dia memelihara jiwa kita, Dia juga hadir sebagai gembala yang senantiasa menuntun dombanya agar tidak tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, proses cerita, cinta, dan derita tentu adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan tentu kita sebagai orang tua perlu
sejak dini mengajarkan anak-anak kita tentang cinta Kristus, agar anak-anak kita semakin mampu menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi segala cerita hidup, termasuk derita yang bisa saja di kemudian hari mereka alami. Saudara yang kasih Tuhan, pada hari ini kita diajak untuk bersyukur atas keberadaan YBPK atau Yayasan Badan Pendidikan Kristen di GKJW sebagai wadah kesaksian dalam bidang pendidikan. Sebagai sebuah yayasan pendidikan Kristen, YBPK mungkin sudah terlalu lama ada dalam kondisi prihatin, di mana jumlah muridnya setiap tahun semakin turun, fasilitas juga semakin terbatas, dan perkembangan SDM, para guru juga sangat terbatas. Konon, saudara yang dikasihi Tuhan, YBPK ini pernah ada di masa jaya. Saat itu, sekolah YBPK tentu menjadi sekolah primadona yang diidam-idamkan. Orang ingin segera mendaftar di YBPK dan bersekolah di sana. Tetapi tentu semua itu menjadi cerita yang lama. Saudara yang kasih Tuhan, kini mari bersama kita menyadari bahwa YBPK adalah kesempatan kita untuk bersaksi. Mari kita jatuh cinta lagi dengan YBPK. Kita mau mendukung sekolah-sekolah kita yang ada di YBPK untuk mewarnai lebih banyak cerita hidup anak-anak GKJW agar mereka pun juga lebih mencintai Sang Gembala ya. Saudara yang kasih Tuhan, cerita tentang cinta dan derita pastilah senantiasa berkelindan dalam hidup di bumi manusia ini. Betapapun berat penderitaan yang sedang kita tanggung sekarang, percayalah bahwa cinta Sang Gembala senantiasa siaga memberi pertolongan tepat pada waktunya. Selamat meneruskan cerita hidup, kiranya cintanya tetap mampu kita hayati meski ada dalam derita. Amin. Saat teduh bagi kita. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan
besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama orang percaya di seluruh muka bumi, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, cinta adalah kalimat yang sering kita dengarkan. Namun, bagaimanakah kita mewujudkan dan menjaganya? GKJW telah mewujudkan cinta kasih Allah dalam wujud pelayanan di bidang pendidikan melalui Yayasan Badan Pendidikan Kristen YBPK. Marilah kita bersyukur dan mendukung YBPK kita. Dan marilah saat ini kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Mars YBPK. Dalam batera YBPK, sehati, sepikir, sejiwa, Tuhan yang menjadi nakodanya. Tuntutlah ilmu sepanjang masa, janganlah gentar, tetaplah tegar, tekunlah berdoa dan belajar. Bagai lilin yang bersinar, bagai bunga yang tetap mekar. Dalam batera YBPK, tekad kita maju bersama, tanpa
putus asa, gapai cita masa depan bangsa. Di dalam iman ada pengharapan, jadi anak cintakan Tuhan, bagai garam yang berkenan, hidup kasih jadi pedoman. Kembangkanlah bakat dan minat, satukan niat dan semangat, agar hidup jadi bermanfaat, pasti akan mendatangkan berkat. Puji namanya Tuhan beserta, sukacita senantiasa, atasi semua kendala, bersyukur dalam suka duka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan memberi persembahan kebaktian minggu dan persembahan syukur YBPK melalui amplop yang telah dipersiapkan oleh gereja untuk mendukung YBPK dan kegiatannya. Tentu, persembahan syukur ini akan sangat berperan untuk mengembangkan eksistensi dan jati diri, menumbuhkan kreasi dan karya dari YBPK. Dasar untuk mengumpulkan persembahan terambil di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19 yang demikian bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil memuliakan nama Tuhan, menyanyi dari Kidung Jemaat 357 baitnya yang kedua dan ketiga. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Percaya pada Tuhan, tangannya penuhmu, dan kasih anugerahnya tumpuan bagimu. Marilah kita bersama akan menyatukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jikalau pada saat ini Engkau mengingatkan kami melalui kisah Petrus di dalam pertumbuhan jemaat mula-mula ketika itu. Petrus mengingatkan kembali bahwa penderitaan adalah karunia. Mampukanlah kami pula menghayati di dalam cerita kehidupan kami yang terus berlanjut, agar kami dapat menghayati akan cinta-Mu yang besar bagi kami di tengah penderitaan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak tinggal diam, Engkau berjalan bersama dengan kami di dalam situasi yang tidak mudah yang kami hadapi. Kami serahkan Tuhan kehidupan perjalanan kami ke dalam kasih-Mu. Pada saat ini kami juga menyerahkan keluarga milik-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara keluarga kami pun melalui pekerjaan kami. Kiranya kami boleh tetap semangat, bersyukur, bersukacita atas segala sesuatu yang boleh kami dapat dan nikmati dari Tuhan di dalam kehidupan kami.
tolonglah kami di dalam situasi yang tidak mudah ini ya Tuhan, agar setiap kami menaruh pengharapan di dalam tangan-Mu yang penuh dengan belas kasih. Kami ditolong untuk senantiasa terpelihara kehidupan keluarga kami. Kami serahkan pula kesehatan setiap anggota keluarga kami. Kiranya Tuhan yang menjauhkan keluarga kami dari virus COVID-19, Engkau melindungi keluarga kami. Kami juga saat ini berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini harus bersekolah di rumah. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas dari sekolahnya di rumah. Berkatilah anak-anak kami agar tetap bersemangat di tengah kondisi pada saat ini. Mampukanlah juga para orang tua di dalam mendampingi anak-anak mereka, di dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, agar dimampukan sebagai orang tua dan sebagai guru bagi anak-anak kami. Kami juga menyerahkan setiap pergumulan yang tengah kami hadapi pada saat ini. Engkau yang tahu pergumulan kami masing-masing. Kami serahkan seluruhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau untuk terus belajar, untuk menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, dan kami senantiasa mau menghadapi setiap pergumulan kami dengan percaya akan kasih pertolongan-Mu bagi kami. Kami serahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Pada saat ini bersama kami merayakan syukur YBPK. Di dalam tumbuh kembangnya YBPK ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Baik pengurus YBPK, para guru YBPK, kiranya Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan mereka sehingga mereka tidak sampai kekurangan. Kiranya Tuhan nyatakan pertolongan pula melalui orang-orang di sekitar mereka. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan juga memampukan mereka untuk kemudian mereka dapat mengajar dengan ketulusan hati mereka kepada anak didiknya. Kami juga berdoa untuk anak didik YBPK dimanapun berada, di mana di majelis daerah ST2 juga berada di lingkup GKJ Wiyung. Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap anak didik yang ada, agar mereka memiliki semangat yang sama untuk meraih cita-citanya setinggi langit. Biarlah mereka semakin dimampukan menjadi anak-anak yang pintar melalui pendidikan yang ada di YBPK. Kami serahkan setiap orang yang memiliki kerinduan untuk membantu pertumbuhan YBPK ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupannya dengan berlimpah. Kami serahkan kepada kasih-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami di dalam pergumulan yang dihadapi pada saat ini, di tengah mewabahnya virus COVID-19. Tuhan, tolonglah negara kami, juga dunia yang mengalami hal yang sama pada saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan kepada kami kesehatan yang baik, terlebih bagi tenaga medis, Tuhan menganugerahkan kekuatan kesehatan yang baik bagi mereka. Tuhan senantiasa melingkupi mereka dengan kasih-Mu. Mereka yang mungkin harus berjauhan dengan keluarga di tengah situasi saat ini, kiranya Tuhan yang hibur hati mereka. Kami serahkan kepadamu. Kami juga berdoa untuk mereka yang sudah positif COVID-19, PDP, ODP, OTG, kiranya Tuhan tolong saudara-saudara kami ini di dalam perjuangannya untuk sembuh. Biarlah mereka senantiasa tetap berserah pada pertolongan Tuhan melalui tenaga medis.
Kami serahkan Tuhan, pula setiap hati yang memiliki kerinduan untuk membantu di dalam penyediaan APD, segala sesuatu yang dibutuhkan, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga mereka senantiasa hidup di dalam kecukupan. Kami serahkan Tuhan, keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Pada saat ini pula kami sudah menyerahkan persembahan kebaktian minggu sekaligus persembahan syukur YBPK. Berkatilah ya Tuhan, agar semua boleh dapat dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan dan untuk pekerjaan di rumah Tuhan ini. Kami juga menyerahkan yang mengelola persembahan, hikmat yang daripada Tuhan kiranya turun atas saudara-saudara kami. Tuhan, seminggu ke depan kami akan melanjutkan kehidupan keseharian kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi esok, tetapi kami membutuhkan pertolongan Tuhan, genggaman kasih-Mu ya Bapa, untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan-Mu, sehingga kami tidak tersesat, karena Engkaulah Sang Gembala yang setia menuntun dombanya. Inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Saudaraku, mari berjalan bersama Yesus dengan bersandarkan kepada pengutusan yang tertulis dalam surat Ibrani 5 ayatnya yang ke-8 yang demikian. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Proses belajar adalah sepanjang hayat, sebagaimana Yesus yang belajar menjadi taat dalam derita dan cintanya kepada Bapa. Demikian jugalah kehidupan kita dan YBPK hendaknya senantiasa taat kepada Bapa. Seperti Yesus yang berjalan dan mengajar, itulah teladan kami. Saat ini, bersama para pendidik YBPK yang berada di era kemajuan dan perkembangan teknologi, mau tetap taat, tekun, dan setia dalam panggilan pelayanannya. Saat ini kami sedikit, tapi kami ingat
12 murid Yesus yang terus semakin bertumbuh dan bertambah. Bersama para murid YBBK, kami adalah murid dari Yesus, Sang Guru Agung, untuk kami dapat semakin bertumbuh dan bertambah. Kebaktian syukur ini memberikan kami cerita tentang YBPK, bukan hanya derita, namun cerita tentang cinta yang luar biasa. Kita akan bersama menyanyi dari Kidung Jemaat 278, baitnya yang pertama, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Saat ini saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan saudara-saudara, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin.